World Cup season is coming. Welcome to Pildun FC. Box to box football show. Pildun FC is back. It's coming home. It's coming home. It's coming. Football's coming home. Dok, udah siap belum? Udah siap belum? I don't know. Lu dong. Udah siap belum? Jalan-jalan. I don't. Lemes, lagu lemes. Wah, lu kacau lo. Bilangin itu salah satu aset Indonesia. Ya ngomong. Terundang juga aset Indonesia. Ayo opening lo. Apa opening Udah siap apa? belum? Ayo dong. Enggak gua mau ngapain Mau dulu. dipotong ini. Cepet aja. 1, 2, 3. Udah siap belum? Lama-lama tapi mau anjir ya. Cringe banget, enggak mau gua. Crunch screen, Sela. Pildun FC 4 tahun sekali hadir ya. Dan diganti dengan bean bag ya kan. Yoi, bean bag. Dengan warna-warni ini. Ya, kita dengan set yang seadanya tapi tetap nyaman ya. Betul ya, kudos untuk para editor ya, desainer graphic designer, terus ada tim redaksional juga dan Patio yang begadang. Jalan sih semuanya. Yang paling penting jangan lupa like, hype, share, komen semuanya. Itu dia. Jadi gue mau cerita juga hari ini gue lucu banget sih. Kan gue tadi ada insiden deh. Nggak sengaja nyenggol mobil gue tuh nyenggol salah satu taksi biru lah. Dong. Pokoknya Kan cuma satu taksi biru. iya, pokoknya gue selesai sama dia. Pokoknya baiklah orangnya udah selesai, udah. Gue mau masuk mobil nih. Gue mau masuk mobil dan itu kejadian di Semanggi kan. Orang lewat, "Bang Tio, GGMU, mantap, gue lagi tabrakan, lu GGMU." Ya dulu. Buat kamu yang nonton, aku respect sama kamu. Komen di bawah dong, komen di bawah. Sempet-sempetnya aja, Bang Tio GGMU. Hah? GGMU gila lu ya, gue lagi tabrakan lu. Kalau itu kan masih nyemangatin ya. Lebih sebel kalau Bang Tio lagi masalah nih. Bang Tio, hype nggak? Itu lebih aneh lagi tuh. Jujur gua sama Tio di GBK Lebih kemarin aneh. gitu, Bang. Langsung apa ya gini? Bang, hype nggak? Apaan sih? Kemarin banyak banget konten-konten box to box yang prediksi ini tombol hype-nya di mana. Tombol hype-nya cuma ada di sini, guys. Kalian langsung ke bawah, pencet tombol hype di situ. Terus juga pas prediksi kita lumayan banyak komen-komennya, banyak ngomongin. Lu sih yang pas lu kan. Lu nggak tahu rasanya jadi fans Inggris. Setiap Piala Dunia Juara sama tim flop, coba jelaskan. Pak Gini. Tio, itu kenapa sih? juara sama setiap tim flop setiap Inggris. edisi selalu jadi unggulan. Selalu juga bisa jadi paling flop paling cepet. 2014 ya kan? Terakhir 2014 sebenarnya. 2006 juga kan dulu bagus ya, 2010 tapi ada aja. 2010 flop, 2006 flop. Yaudah. Tapi lu tetap dukung gitu Ya kan. bagaimana lah Bang, susah. Negara kita nggak lolos ya dukung Inggris aja. Iya sih, tim lain. Nah itu makanya dari semua yang bilang kok Tio misalnya juara atau sama tim flop, ada satu komen yang gue lihat yang gue ingat adalah sebenarnya dengan Tio ngomong gini salah satu pasti bener gitu kan. Iya benar, ya bener juga sih. Gitu. Tapi kan ya lumayan akhirnya menarik dan jadwal Pildun lengkap sudah ada di sosial media. Ya, udah ada juga tuh, Save. dipin, udah Yeah. dipin. Thanks to Dex dan Nabil ya. Ya. Dia rapi banget bikin Excelnya, gue sampai Maida. sama Maida Sama Maida desainnya juga. keren. Dika. Jadi siap-siap kita akan Dika upload itu juga Dika ini. dan kita akan banyak konten Pildun FC. Konten Pildun FC nantinya boleh Ada juga follow jersey nih. kan, jersey terbaik. Boleh. Ada mau keluar nanti ada banyak. Nanti juga ada yang mau keluar, pokoknya minggu depan kalian lihat aja karena kan Lu katanya mau keluar, lu mau. Ini kan udah di mana-mana. Lu bukan ke US ya, Dok, katanya dijanjiin. Iya. Katanya janji ke US. kan itu berusaha. Kan gak ada yang tahu ke di pertengahan jalan gimana gitu. Kenapa jadi waduh sih? Apa Koko United? Kagak, kok juga gak ke US. Juga ke US, enggak. Jadi apa di mana, di Jakarta aja? Jakarta aja. Ininya Jakarta menemani teman-teman Pildun FC. Nah, ngomongin soal hype nih, lu pada ngerasa gak sih ini hype Pildun gak ada? Samsung ini udah mau deket gak ada? Kagak ada. Ada kalau yang siaran. Iya. Tadi gua ketemu Adiani, dia nonton dari Hersal udah mulai, dia opening di TVRI. Dia menjadi panditnya kalau nggak salah di Barangkali Nugroho. Ya persiapannya udah lumayan lah, udah siap-siap lah. Dan semoga kita bisa menikmati sepanjang 1 bulan penuh ya. Iya. Karena kan sebulan lebih. Gue aja kemarin terakhir di Qatar itu 35 hari kan. Wow, 35 hari. Karena gue datang seminggu sebelum opening di Qatar. Lu tuh sampai final doang ya kalau nggak salah? Final. Final ya? Final. Pas final. Masalah pas final nggak ada dokumentasi, handphone gue mati. Jadi pas itu tuh dapat tiketnya dadakan. Jadi kita cuma terlalu saya mau bikin konten. Tiba-tiba semua karyawan FIFA dikirimin email dapat tiket.
Ya udah terus Jadi kita nonton kan. kalau pulang lagi tuh akan makan waktu dan gue belum packing, belum pesawat gue jam 2 pagi. Oh mepet banget. Nah, jadi kita langsung. nonton menit 70 sebelum Perancis nyetak gol tuh kita balik. Pas di arah ke parkiran itu 70 yang Bape. iya, wah anjing terus pas jalan udah terus yaudah kita nonton di ini terus gue ke bandara dan kalau misalkan gue stay di sana kalau katakan gue baliknya besok ya. Kalau baliknya besok itu tuh karyawan boleh masuk ke stadion injek rumput usail dan ada kayak after party gitu bagi karyawan. Lalu kenapa itu? Kan pulang bang udah pesawat saya. Nih gua Enggak, maksudnya lu nggak nego. nah gua kata dia lo coba nego sama pesawatnya deh. Gua ke maskapainya di mana tuh maskapainya Qatar kan. Terus peraturan FIFA di atas 7 jam lu dapat bisnis. Oke. Jakarta Qatar 7 jam 40 menit. Gue sering ngecengin bos gue dari Jerman, ekonomi gue bisnis. Kan di Jerman cuma 45 jam kan. Nah, gue tuh nanya, gue mau extend, gue mau geser ke hari Seninnya. Sore, nambahnya tebak berapa? 75 juta. Buset, Bisnis soalnya. Bisnis, tadi kan kayak, ya udahlah nggak masalah. Maksudnya kayak dari gak cuma gue doang, kayak ada dari yang Jepang, terus ada yang dari Korea, gue sama Raka balik. Tapi ya lumayan lah satu pesawat sama Bang Pamungkas, Iwan Musri, sama istrinya Tante Maya. Ngobrol gue sama mereka gitu. Ya lumayan lah sama Rampun Jambi gitu. 7 jam ya. Gue sih ngerasa ini sih kalau misalnya orang bilang belum hype ya. Kayak emang sering lah turnamen besar ya, mau Ildu, mau Euro gitu. Emang hype belum kerasa pas lagi awal belum mulai. Belum. Tapi udah masuk mungkin game week 1 lah. Nah itu udah mulai kerasa. Maksud gue kayaknya Piala Dunia lalu pun pas Arab lawan Argentina deh baru mulai hype banget ya. Iya, karena kalah kan. Iya, maksudnya bukan Messi. Maksudnya itu hype tuh gede banget gitu. Ada ini kan teori konspirasi. Itu kan FIFA sengaja deh biar rating langsung naik gitu. Karena ada banyak masalah sebelumnya. Iya, pada akhirnya Argentina juara juga. Harusnya Lu terlalu hate lu. Apa? Enggak, tuh harusnya Inggris gua. Allah aja Gareth Southgate, Harry Kane nembak penalti 2 kali. Allah. Iya, maksudnya gue rasa juga gitu sih kayak sekarang maksudnya orang bilang banyak masalah. Qatar juga kan banyak diprotes lah segala macam gitu kan. Tapi ya udah kalau udah seiring berjalannya turnamen. Tapi ya gue udah agak ini ya, maksudnya kalau ngomongin masalah semua Piala Dunia pasti ada plus minusnya lah ya. Qatar dengan segala macam orang orangnya pada parno semuanya kan kayak ini boleh nggak ini boleh karena menurut gue Qatar itu Piala Dunia yang sober bener. Sama aman katanya sih aman. Iya lu di stadion nggak ada alkohol dulu jadi awalnya peraturan ada bir nggak boleh ada birnya adanya 0%. Di FIFA Fan Fest ada, tapi lu mau tebak satu bir yang segini nih gelas, tapi dapat gelas official birnya sama jadi kayak merchandise lu beli merchandise. Itu harga kalau hidupnya saat itu dengan kurs saat itu nggak kayak sekarang ya. Itu harganya 220.000 bir doang gitu. Jadi sekarang 500.000. Tapi emang kalau dibilang mahal, Qatar sih mahal karena orang kantor gue yang kerja buat FIFA di Swiss, dia tinggal di Swiss itu mahal kan. Dia bilang Qatar mahal ya, dia bilang negara lu lebih mahal gila. Orang sana bilang mahal, jadi ya dengan segala permasalahannya pasti ada lah. Tapi itu Piala Dunia versi terbaik lu nggak? Kalau karena gue di sana gue kerja pengalaman. ya. Kalau itu pengalaman ya, kalau pengalaman ya menyenangkan. Tapi kalau terbaik dalam hal apa nih? Lo ada aura. Turnamen deh, dari turnamen yang lu pernah nonton nih. Oh nonton ya. Kalau kerja kapan? Gafar kalau gue bilang kemarin terbaik karena gue kerja kan. Gue merasakan di sana. Gue tidak merasakan. Gue levelnya tuh nggak kayak kalian yang nonton. Beda sih. Tapi kalau bilang yang terbaik. Nikmatinnya beda kalau kerja. Gue kalau gue paling menikmati 2002. Karena apa? Wow. Jamnya enak. Jam harus. Terus gue setahun baru lahir. Iya. baru mengenal dunia ya Farel. Aduh. Jadi kalau gue pribadi yang paling memorable gue 2002. Kalau 98 tuh masih SD, ya baru-baru awal ngerti bola. Close gitu hat-trick kan. tuh ya. Iya kalau salah hat-trick, terus Inggris David Seaman ngelawak, ya kan. Gue inget dulu pas 2002 yang Jerman Saudi, itu kan jamnya enak tuh, maksudnya jam 7 ya. Iya, malam itu. Final jam 7. Iya, malam itu. Gua ini lagi di Goro gua. Goro apa? Ada kayak makro. Dia juga nggak tahu makro, Jer. Dia juga nggak tahu makro. Jadi buat tulis deh yang tahu Goro sama makro coba tulis kalau komentar. Jadi makro itu. Goro tau nggak lu di Pekayon. Nah, Goro dan makro itu, ketika lu belajar dengan orang tua, anak kecil nggak boleh masuk. Carrefour lah kayak gitu loh. Carrefour. Oh, iya lu kok careful lu. Carrefour tulisannya Nyebutnya Carrefour.
Dia Nggak, kan tahu, susah, dia susah pronounce gitu. kayak hyper Kenapa nggak boleh masuk? Ada kecil. Emang Maksudnya kan ganggu aja karena itu grosiran. Oh, Sekarang makro namanya lotte. oh lotte. Iya kayak lotte lah, kayak lotte bisa. Ingat, nah gue tuh dulu Itu kayak itu jadi nggak gede bisa makro, masuk gila. kan, jadi makro. Makro gede ini Kasih. pasar kulakan kan bilang. Gede, Kulakan makro. bahasa ininya grosiran anjir. Yuda, gue tau Yuda. Makro sama Goro beda, iya bener. Makro sama Goro tuh gue beda. inget. Tapi World Cup pertama gue emang 2002. Kan gue pertama nonton bola Euro 2000. Jadi Piala Dunia 98 gue belum. Gue 94 itu cuma ingat 94? gue berarti masih Kok masih bocah banget? 6 tahun. Iya, Karena iya. mom yang gue yang ngasih jersey mainnya itu terus dari US. Orang kaya aja dia. Oh. Kayak ngasih ini apa yang miniatur yang maskotnya anjing itu loh. Terus Iya. saat itu McDonald kan juga official kan. Dia ada kayak Happy Meal-nya tuh si ini ya. Iya, Tapi kan bener. tapi lu gak mengikuti pertandingan ya gak peduli kan. 96, Hmm. 98 udah mulai melek karena SD 2002 sih kalau Dan itu menurut gue. 94 itu terakhir di US tuh ya. Iya. Sekarang baru di US lagi. Lo yang inget apa? Aku yang inget apa? Enggak, atau Inget yang lu berkesan? Lu kan 2010 World Cup ya? lu gak banyak gak sih? Gue 14. World Cup lu berapa baru? 14. Gue dari 2010. 10 nonton. 2010 udah nonton, tapi ya waktu itu bukan yang terlalu gimana-gimana ya, cuma nontonnya, oh gue tahu ini 14 tuh doang. Jerman ya? 14 Jerman. 14 juara Jerman di Brazil. Kalau 2014 tuh berkesan buat gue karena mungkin kalau ada yang generasi gue relate lah, waktu itu lagi puasa. Hah? Puasa 2014. Kagak anjir gue di Filipina tuh gak ada puasa-puasanya, belum puasa. Filipina. Lu belum, itu Lu gak nggak puasa, puasa. itu Belum gak puasa. puasa. Gak puasa dong, gue final 2014 nonton. belum puasa bang. Kagak. Puasa Hah? nggak? Enggak, Gue belum puasa ya? Atau 2018 yang puasa? Enggak kan, enggak juga ya? 18 yang puasa. Hah? 18 puasa karena gue siaran buat Pokoknya gue lupa intinya waktu itu gue inget banget. Gue tuh main komputer di kamar bokap nyokap gue kan. Nah komputer itu gue tuh dulu main FIFA Online 3. Bukan FIFA ya, jadi bukan FIFA, jadi FIFA Online 3. Nah itu tuh gue biasanya main, misalnya nih, seinget gue tuh itu kayak habis terawih. Enggak, itu 2018. Jam 2 jam berapa tuh gue langsung ke depan, ngeliat TV depan nontonin Enggak, bola. itu gitu. 2018. Gue tau lu. Soalnya abis itu lanjut Copa Enggak ada PLD, enggak ada kopa-kopaan, Nggak ada Waldo, kopa-kopaan. Pare. Gue tau 18 kenapa lu bener inget Dok. Karena lu nggak puasa waktu itu di saat nonton lu puasa. Iya. Jadi berkesan buat Bata lu banyak kan? Enggak, karena Argentina gagal tuh. Ih, hate banget dah lu. Enggak, Gila enggak, parah nih Waldo nih. Enggak, tapi waktu itu berkesan buat gue 14. Tapi kalau yang 18 ya kayak ya udah gitu. Gue kayak ngeliat kayak ya udah gitu aja. Kayak Tapi enggak, kalau 18 tuh kayak lebih hype apa ya, kayak jamnya tuh bukan jam pagi kan. gue tuh ingat 14 14 Rusia ya? Rusia. gue ingat 18 Jam puasa 10 11. karena gue dapat kerjaan jadi komentator bahasa Indonesia play by play waktu itu dari si yang megang rights-nya, dan itu bulan puasa. Ya, Ingat gue pagi-pagi gue puasa. Kalau 14 gue di 14 Manila ya. waktu itu, karena gue ingat banget di Manila. Karena gue kerja tim gue cuma berdua Iya, nge-cover 14 semua kali pertandingan Piala Dunia, dan gue masih ada aplikasinya si 90 Mins itu belum bisa otomatis jar kalau ada gol. Jadi ketika ada gol, gue mesti mencet push notification buat apa? Notif ke usernya. orang-orang. Jadi di app ya kalau gue download, yang itu lu Gue yang mencet. mencet tuh. Kalau lu telat mencet nggak ada notif ke gue. Jadi si tim tech-nya belum menemukan cara otomatis gitu. Jadi itu Piala Dunia, semua pertandingan gue coba berdua sama tim gue, sama si Nadia. Itu jadi gue cuma mencet, jadi ganti-gantian. Jadi kayak gitu pertandingan Belanda Costa Rica yang ganti Gila, mencet notif orang. ganti keren sih kiper kerjaan tim lu. Krul. Tim Krul tuh yang tim Ya jadi buat kiper. penalti. Iya penalti. Ganti. Itu gue kan pertandingannya normal. Pokoknya pokoknya pertandingan itu gue bilang, kalau gue kasih tau gue ya. Jadi gue tidur. Gol, pencet. Gol, pencet. Masukin nama, pencet gitu. Jadi notif ke HP semua orang. Semua pertandingan tuh Ada di tangan lu tuh pencetannya. Di mana? Aplikasi namanya 90 Min sekarang. Dulu namanya FTB Pro, sekarang 90 90 Min. min. Sebelum gue pindah ke 44 tuh. Tahu kan 90, 90. Nah, terus Iya, pas iya. final gue nonton di Bar di Makati di Manila, itu gue nonton cuma 10 orang karena kan bukan negara sepak bola. Oh, Kalau Filipina. NBA Finals rame tuh. Wah, ya. saat itu yang NBA Finals sama Miami. Miami LeBron. Itu semua orang bang pinggir jalan nonton. Ceng. Gila. Tapi kalau lu apa Jar? Gue jujur ya, kalau gue suka 18 karena Prancis juara. Iya. Di saat kan klub gue kan nggak bisa juara, Arsenal. Jadi pas Prancis juara tuh gue kayak, oh tim bola favorit juara tuh gini ya. Nah gitu kalau gue Rasanya gini ya. Tapi kan sebenarnya nggak terlalu gimana karena maksudnya itu kan keterikatan lu nggak segitunya lah kalau negara ya, mau gimana pun tetap beda lah sama klub. Nah cuma kalau yang paling berkesan menurut gue terbaik dalam arti nggak melulu harus tim jagoan gue menang, tapi secara penyelenggaraan General ya semua. 2010 gue. 2010 ya. Karena kayak ikonik banget kayak Vuvuzela. Vuvuzela, Sabalala,
Octopus. Octoaf, Iya, iya, Octopus, iya. Waka Waka. Iya. Kayak 2010 Itu ya sih, itu super iconic iya, aja iya, sih iya. menurut gue kayak Sama banyak hal yang Waving Flag. Iya, Waving iya Flag. kayak banyak hal yang kayak kita tuh inget banget. Jabulani bola Jabulani, game. iya, Menurut gua Jabulani. Inggris kalah sama Amerika. Iya, Wayne itu Rooney tuh cedera. bener-bener inilah gitu maksudnya juga. Terus iconic nih sekarang nih 10 nih Iya. kan ada Kemarin kayak kita ini sempat udah berapa ya? 14 ya nih? Ini- 14 sih? Ini siapa coba? ini Shabalala. 2010. Bukan. Ini yang Shabalala yang si Shabalala. Jupiter Duri ngomong Itu itu. 2006. Ini Bang Messi. Pers itu 14 gak sih? 14 yang lawan 14. Spanyol. Yang 51 kan? Ini- Yang ya Casillas Ramos tuh. Ini Waza kartu 2006. merah, ini De Jong ya kan, Xabi Alonso kan. Iya. Gitu. Jadi ya ini maksudnya kenapa merah kan harusnya dia merah tapi enggak kan ini. Ini kenapa Iya, bisa merah? Dia nggak merah kan itu? Ya merahnya Rooney. Iya, merahnya yang Rooney. di wing sama Ronaldo yang habis itu katanya Ronaldo mau pindah kan, tapi kan Iya. nggak jadi pindah. Oke, itu terbaik ya berkesan. Kalau Iya. yang kurang nih kayaknya. Kurang ya. Tuh kurang apa ya gue? Gue nggak ada lagi Gua nggak ada Jar, lagi, bener. Enggak, Feel dulu kurang sih tuh gue nggak yang kayak 2026 wah parah lu Dok, kacau. 2000 berapa? 2026 kacau lu Dok, kacau. Kan hype-nya belum ada, gue bilang belum ada hype ya. Hype-nya belum ada 2026. 14 jatuh sih hype-nya. 2014. Pasti sih. 14. Oh enggak, kalau Iya. dibilang dari 2010 hype-nya iya. Tapi apa yang kurang? Gue nggak ada lagi. Maksudnya kayak enjoy aja, nikmatin aja gitu. Nggak yang sampai kayak apaan sih ini Piala Dunia nggak jelas gitu. Iya. Sebenarnya ini penasaran sih karena pertama kali 48 gitu. Jadi kayak game-nya ada 104 kayak Iya. pack banget sih. Gue penasaran soal 104 laga. Gua tuh karena gue yakin banyak orang yang akhirnya miss banyak game Nah. gitu loh. Gua tuh cuma kepikiran teman-teman gue yang masih kerja di FIFA yang kerja itu akan seperti apa gitu. Gue aja pas di Qatar itu yang normal bisa ke pertandingan pas fase grup ya, pertandingan pertama sama ketiga. Atau nggak kedua sama keempat. Karena kan kotanya kecil ya. Jadi kalau covernya bisa ganti-gantian gitu. Itu aja capek setengah mati sih. Apalagi ini 3 ya. Nungguin mix zone, Tapi pemain. di Eropa tuh jamnya enak ya justru. Malam ya sih dia. Bener, iya. bener. Kita yang ada Gue nggak tahu enak sih. sebenarnya. Gue nggak tahu. Kita sebenarnya udah terbiasa dengan jam siaran bola yang Pagi jam nggak normal 5, kan? gila. Yang Jam nggak 4, normal kan? jam 4 sampai jam ada yang jam 8 ya. Masa ada ini tuh kayak Turki USA kalau nggak salah jam 9. Ada Australia Jordan apa jam 11 siang. Random banget ya. Ini jam-jam orang mau makan siang ya. Iya makanya mungkin sambil lari pagi bisa. Lari pagi. Lari pagi kelar, finish line-nya nonton gitu ya. Cuma inilah sekilas lah ya kita bahasan-bahasan nih glimpse of info yang ada dari Brazil dulu deh. Oke. Brazil, Ancelotti dan Neymar nih. Neymar tetap dibawa dan selain Portugal karena Waldo suka Ronaldo, gue yakin Waldo akan menjagokan Brazil di Piala Dunia kali ini. Ya kan? Emang kenapa? Ancelotti sama Vini. Ya kan? Ya nggak dong? Oh, karena Ancelotti dan Vini, gue setuju bang. Emang kenapa lu bilang gitu? Gabriel. Nggak tahu. Ntar Gabriel nendang logo SCTV lagi. Udah Logo bukan. TVRI. Logo Udah, TVRI. Faktor ekonomi nggak? Emang karena apa? Emang gue dukung Brazil karena apa bang? Faktor ekonomi Hah? lu nggak? Kenapa lu Gila. Brazil loh? Tiba-tiba Hah? Brazil bukan Portugal. Enggak, gue Brazil dia sempat. Tapi lu percaya Neymar dan juga Ancelotti bisa ngebawa Brazil juara nggak dong? wow, dengan saya mendapatkan itu, nggak maksudnya gue dapat mimpi kayak Brazil angkat piala. Apa lu mimpi anjir lu? Ini apa namanya? Mimpi ku Primbon pakai- Primbon. tapi ya gue ngerasa kalau ngelihat dari Pakai Brazil wheels generator. dari apa ya, dari gak usah dijelasin detail. Goblok. Lu orang lagi pada denger apa nih wheels ah? Apa sih? Udah. Itu apa sih? Gue pengen tahu. Hah? Itu apaan? Enggak, ini orang nggak jelas. Enggak, gue emang. pengen tahu itu apaan sih. Enggak, dia kemarin nonton nabrak juga. orang terus habis itu ada yang manggil, Bang Jerry, Rio de Janeiro gitu. Itu kan Apaan gua itu? tadi Iya. GGMU aja Enggak terus. usah didetailin. Iya. Ya apa? Enggak apa. Kalau Brazil gue lihat dari kemarin friendly match-nya pertandingan Kan persahabatannya kalah sih. sama Jepang. Iya, kalah sama Jepang. Jepang mah. Nih ya, by the way, kan gue kan nulis Di Jepang grup tuh nggak sih? Brazil Jepang? Belanda. Belanda. bukan. Belanda bener Belanda Jepang. Gue kan nulis sebenarnya Jepang tuh kuda hitam. Gue tuh ngobrol sama dia. Gue sebenarnya kuda hitam gak mau Jepang. Gue tadi mau Skotlandia. Tapi dia bilang, Jepang kuda hitam lah. Emang dia bisa juara, Bang. Jepang menurut gue levelnya tuh udah bukan kuda hitam menurut gue. Dia tuh udah di... Unggulan? Iyalah gila Jepang. Enggak lah gila. Buset, Jepang unggulan, Bang. Bisa itu Jepang. Mas. Bisa. Perempat sumpah. finalnya dulu karena kan Iya Jepang karena perempat lah. Ya enggak, kalau at least perempat final gue juga yakin bisa. cetas.
Ya, 4 besar masih mungkin kayak Maroko masih bisa, kalau Iya. juara belum sih kalau gue. Karena gini, Piala Dunia itu Bisa, terkadang bukan soal tim lu siapa, lu pemain tim gede apa enggak, karena di Piala Dunia sebelumnya kita tahu Kroasia tetap sampai semifinal. Iya. Tapi udah Bahkan pada tua final sih. 2018, di 2022 juara 3 ngalahin Maroko. Iya. Jadi Piala Dunia tuh menurut gua adalah turnamen yang sebenarnya aneh bin ajaib sih. Aneh Ada apa aja bisa terjadi. bisa terjadi kan. Jadi kan kalau gini, kayak final Liga Champions orang berharap PSG sama Arsenal kan. Karena yang nonton pasti akan seru. Nah, Piala Dunia itu bisa kemungkinan katakanlah jadi Kroasia lolos lagi final. Lawannya ntar misalnya tiket Prancis lagi gitu. Gitu. Ya, jadi kan kemarin tuh yang 2022 rating TV itu tinggi karena pertandingannya Prancis sama Argentina. Iya, Messi. benar sih, benar. Jadi semua Piala Dunia tuh bisa Argentina, ajaib lagi, bisa Portugal. kejadian aneh-aneh. Argentina Portugal tapi nggak ketemu di final kan? Quarter kalau misalnya itu, quarter final. Di LA lagi ketemu itu. Itu pasti. Enggak, Portugal nggak ketemu sama Argentina. Kenapa Argentina nggak lolos? Hah? Argentina nggak Enggak, lolos. gue nggak. Lu terlalu hate, Dok. Gue nggak mau banget gitu. Hah? Bukan nggak terlalu hate. Oke, udah Portugal juara. Argentina deh. Argentina sekarang. Nggak Ini- Brazil. Ya udah kan Brasil gimana? Nggak, tapi kalau Brazil bisa sih. Gini. Quarter final gue yakin bisa. Gue ini sih Jar, kalau Brazil, gue selalu berpikir ketika Brazil nggak diunggulkan dan adem-adem aja, mereka bisa jauh. Bahaya, justru bahaya. Gue kemarin nanya sama Beto kan, Beto Gonçalves, sohib lu, ya kan, sohib lu di Sriwijaya FC. Gak semua orang tahu Iya kasus kan? itu. Ya, tapi ya udahlah ya. Sekarang udah jadi sohib gue intinya. Udah sohib lu. Udah, yang belum tahu gak usah dikasih Nah, tahu. Beto apa namanya? Gue bilang Gue. sama Beto, kakak Beto, Brazil gimana? Dia bilang kayak karena dia diam, tidak terlalu banyak hype, bisa jadi mengejutkan. Walaupun dia paling suka Brazil 2006 yang harusnya juara. Jelas lah itu. Ronaldo Boneng, Ronaldinho, Kakak, Kalau Adriano, Prancis aja tuh. Gilberto Kalah sama Prancis, Silva, diajarin Empat. samba sama Zidane. Dida. Wah, kacau, itu harusnya juara tuh mereka. Kakak lagi gila-gila ya coy, bikin Hen sama Eva tabrakan. Tapi kalau misalnya dilihat dari komposisi squad Brazil sih, sebenarnya gue sih agak pede di bagian lini depannya. Karena Igor Thiago oke lah, banyak yang remehin Igor Thiago, tapi gue ngerasa dari beberapa laga terakhir sih dia oke lah, bisa connecting the line gitu. Terus ada Endrick juga yang bisa coming from behind ataupun jadi pemain pengganti clutch juga. Dia master Punya Rapinya, Vini gitu loh. Martinelli juga dibawa gitu. Emang permasalahannya kan waktu itu kan cuma Joao Pedro, kenapa dia nggak dibawa gitu. Habis itu udah. Terus karena ada Neymar. Iya, tengahnya ada Brazil Bruno. masih Alisson ya? Masih Bruno Gomes, terus sama Casemiro. Casemiro. Agu Casemiro, kira Agu Casemiro. Gabriel juga, terus habis itu aduh gue lupa lagi back tengahnya satu lagi. Bremer. Bukan Bremer satu lagi, gue kanan. lupa. Ada pokoknya satu lagi, tapi sisanya back sayapnya juga ya nggak yang dibilang buruk banget gitu. Jadi menurut gua kalau misalnya sejauh-jauhnya mereka quarter final lah bisa. Itu jelek lah hitungannya quarter final. Sejauh-jauhnya ya Buat bisa Brazil. lah. Tapi udah lama Brazil nggak. Berarti terakhir kali Brazil final tuh 2002 ya. Ronaldo Boneng kan yang juara. Ronaldo Boneng. Akhirnya final iya, itulah. Maaf ini kalau gua bilang Ronaldo karena waktu itu di Ciledug bilang Boneng. Boneng tuh maksudnya Ronaldo botak gitu. Enggak, lu Google aja Boneng. Boneng Pasti paham. paham lah. Oke. Nah kalau kita geser Argentina ya. Jadi Messi nggak jadi last tango. Ini juga, maksudnya Messi tuh bilang mau udahan berkali-kali kan. Ditelepon presiden atau apa gitu. Walaupun kalau gue jadi Messi, kemarin juara beres sih. Gua mendingan. Daripada, maksudnya cabutnya pas bukan di atas. Tapi mungkin di posisi Messi susah kali ya ketika lu Susah lah. mikir, oke ini terakhir. Kayak semua orang akan nge-pressure lu buat tetap main gitu. Iya gak sih? Ya bisa Messi dibilang idola lu kan? gitu. Hah? Idola lu kan Messi? Terlalu hate dok. Terlalu hate. Apa? Messi idola lu kan? Enggak, lu coba tanpa bias. Apa? Argentina menurut lu gimana? Enggak, tanpa bias ya menurut gua Argentina tetap bisa lolos fase grup lah, gila. Fase grup doang. Argentina lu lihat fase grupnya. Coba lu lihat grupnya Argentina. Fase grup doang. Enggak, bukan fase grup doang maksud gua. Kalau misalnya ngomongin fase grup pasti bisa lolos. Tapi untuk kedepannya gua nggak tahu lawan-lawannya siapa nih abis fase grup, round 32-nya siapa, round 16-nya siapa gitu loh. Kalau quarter finalnya kan kalau misalnya Portugal menang-menang terus bisa ketemu di quarter final kan. Tapi round 32 sama round 16-nya dulu deh siapa. Tapi kalau lihat fase grupnya deh coba. Itu Ya, Argentina bisa. easy man. Itu easy banget buat Argentina gitu loh. Tapi terkadang kutukan juara bertahan. Nah itu kutukan juara pernah Ya bisa. Prancis Ya Prancis nggak melepas kutukannya karena sampai final kan. sampai Tapi final. nggak juara juga kan.
Iya. Sebenarnya kalau kutukan ya percaya nggak percaya lah kalau itu. Tapi gue lebih ngerasa soal Argentina ya. Mereka punya squad yang bagus, squadnya juga ada beberapa yang masih sama yang inti ya. Cuma lebih ke apakah Argentina masih selapar 2022? Pasti masih lah menurut gue. Karena ya lu juara dunia 2022. Apalagi kemarin mereka tuh malah I wanna die for Messi gitu Nah, loh. terakhir kali yang Sekarang bisa tuh- back to back tuh siapa sih? Gak ada kan? Brazil Brazil tahu? 5862. Ya itu, tapi maksudnya itu lama banget. Di Iya, era makanya. sepak bola modern Back-to-back belum ada kan? Itu 5862 Socrates gitu-gitu ya. Pele Pele masih muda itu. 62, habis itu 66 berantakan. Lawan Swedia ya kalau nggak salah. 66 Inggris ya. Johan. Cuma ada dua, satu lagi Itali 34 sama 38. Tapi itu kan itu lama. Mussolini. Maksudnya kalau Orang politik. kalau mereka berhasil back to back kan sejarah. Karena siapa yang back to Ya, back nggak sebelumnya kan? Enggak ada. Tapi jujur ya. Tapi jujur ya, Terus jujur ya. paling. Waktu pas kita rilis yang prediksi-prediksi kita itu di komen banyak banget loh. Ini nggak ada yang ngejagoin Argentina nih sama kayak Bahkan gue musim terus lalu. tim flop. Karena kalau menurut gue ya bisa jadi gue salah. Menurut gue Argentina nggak akan selapar 2022. Kayak niat gue akan I wanna die for Messi-nya tuh nggak segede itu kalau menurut gue. Sekarang malah ya si Portugal yang I wanna die for Ronaldo. bisa jadi. Itu. Apa walaupun sebenarnya kalau gue sih nggak pernah bilang kayak Argentina ini bakal flop, enggak, tapi gue ngeliat squadnya sih ya oke, ini masih bisa fighting lah, apalagi Nico Paz juga udah datang lagi. Nico Paz gak main bahkan. Nico Paz gak dipanggil deh setahu gue. Lisandro Cedera deh. Martinez tuh ada. Oke. Garnacho ya. Coba selain Ya. Argentina, ini lawannya di final 2014 ya, yang juara Wah, ini ini tim favorit lo nih. Jerman. Oh, Jerman. Oh, gue kira dua Enggak. 14. Jerman nih. Sekarang high Aduh, pressing, tekniknya ada vertikal dan interchangeable sebenarnya depannya ya. Iya. Kayak Havertz gacor. gue sedih gue. Tapi nggak tahu jersey bagus banget. Menurut Gue gua home away-nya. tapi gue sedih ketika Renal Karl harus dipulang. Karena gue pas yang diprediksi pemain muda terbaik, gue Yamal sama Karl. Nulis saya kan, Dok, gue bilang sama Dex cedera lagi, Dex. Si Dex bilang, Reza juga sama lagi, mesti ganti langsung. Karena menurut gue di musim lalu, Bayern itu mesti terima kasih sama Karl berkali-kali. Clutch player, ngamatin Bayern akhirnya bisa imbang sama menang tuh, ya si Renal Karl itu. Tapi Jerman 2 Piala Dunia terakhir nggak lolos. Gak lolos grup. 2018. Iya, dua Piala Dunia terakhir nggak lolos grup. 18 kan kalah sama Korea dan Meksiko ya. Iya, Korea iya. sama Itu kalau nggak salah. bukan Korea tuh nggak lolos, Korea tuh nggak lolos. Itu di grup 2022. yang kata bola out itu tau gak lu? Itu Nah, itu 2022. Oh, itu 18 tuh kan lawan Swedia menang. 18 Kalahnya sama Meksiko Meksiko ya. sama Korea. Meksiko sama Meksiko Korea, sama Korea terakhir. yang Son Heung-min terakhir nyetak gol. Terus dua-dua juga nggak lolos gitu. Nah sekarang juga masuk ke Piala Dunia ini nggak jadi unggulan banget ya. Maksudnya bukan yang kan orang jagoinnya sekarang kayak Prancis Spanyol kan di fan favoritnya. Jadi kita ngeliat Jerman kayak apa. Terus Belanda ini Underrated bro ini bro. Memphis Menurut Depay top score, top assist juga. Dan Koeman ini memprioritaskan functionality dibanding kreativitas. Kehilangan Julian Timber juga nggak main. Nggak sembuh-sembuh ya? Tapi emang gak subuh-subuh? Iya kemarin sempat main kan, cuma ya emang nggak fit itu di final UCL. Iya, mendingan kalau menurut gue dia better untuk nggak berangkat sih, karena ya kalaupun dipanggil ditolak aja biar sembuh cuy. Iya. Kalau nggak sembuh kasihan Arsenal. Kacamata klub sih. Ini tapi menurut gua Belanda nih, gua nggak tahu ya. Gua tadi sempat tanya naruh Belanda juga di tim kuda hitam tadinya. Karena menurut gua Belanda dari beberapa gelaran Piala Dunia tuh kayak agak menurun gitu loh kualitasnya kan. Bukan kualitasnya juga secara permainan timnya sekarang, tapi dilatih sama Ronald Koeman. Tapi yang menurut gua underrated dari Belanda tuh gila bro, itu defensive line-nya, pertahanannya. Lu kiper nih, kiper Bart Verbruggen, Robin Roos, Mark Flecken. Ya kan satu yang dipakai. Iya, tapi maksudnya Iya kan? Maksudnya lu kiper Spanyol juga kipernya Unai Simon, si siapa match semakin banyak, David Raya match makin banyak gak ada yang tahu kan kalau di pertengahan jalan gimana. Ya siapa tahu di penalti ganti lagi kayak tim pro gitu. Betul. Kedalaman squad tuh back Landa, Back Dumfries. kiper mah nggak ngaruh kali. Back Denzel Dumfries. Terus habis itu Yang juga mau ke Madrid ya? Iya, Gertruida, Jean Paul van Hecke, Mats Weaver, Virgil van Dijk, Van de Ven masuk kan? Mickey van de Ven, Nathan Ake, Jorel Hato. Oke lah. Gelandang Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch, Tijani Reinders, Teun Koopmeiners, Martin de Roon, Guus Til, Quinten Timber yang itu di bawah tuh. Nah, tapi permasalahannya mungkin cuma di depan doang. Maksudnya kayak yang gak gimana-gimana. Karena Memphis Depay, Cody Gakpo, Doniel Malen yang lagi on fire di AS Roma, Justin Kluivert, Noah Lang, Brian Brobry, Wout Weghorst. Kayak impress gue denger ya. Wout Weghorst.
Ini kenapa pemain klub West Ham anjing gak jelas banget anjing. Tapi nggak tahu kalau mereka oke bisa lah, kolektif solid lah ya, mereka kalau mereka bisa bisa lah. kolektif. Tapi karena saingan ini loh, ini yang akan gue sebut selanjutnya ya. Ada Spanyol dan Perancis. Nah, ini jujur ya. Spanyol ini De La Fuente, dia possession, Ya. bola cepat naik, pakai winger yang cepat juga, dan maksudnya mereka juga punya pengalaman back to back ya kan sebenarnya waktu back to back 2008, 2010, 2012. Nah, sekarang juga kemarin dia mau mengawinkan gelar, ada kemungkinan juga di situ. Dan Gak ada pemain Madrid. iya emang kenapa? Ya bukan, justru itu gak ada pemain Madrid. Oh kan, iya biasanya Korea Barcelona ya. Iya. ya Gitu. harusnya Jadi, ada secara squad sih menurut gue salah satu yang paling bagus ya. Spanyol secara kan? kedalaman squad ya. Spanyol. sih menurut gue. Johan Garcia, David Raya, Unai Simon, Wah tuh gila pusing sih. Back, Marcos Llorente, Pedro Porro, Eric Garcia, Cucurella, Grimaldo, Cubarsí, Laporte, Marc Pubil, midfielder Rodri, Zubimendi, Merino, Pedri, Gavi, Fabian Ruiz, Alex Baena, Ya. depannya Yamal, Williams, Dani Olmo, Ferran Torres, unggulan pertama menurut Yeremy gue, Pino, Oyarzabal, Victor Munoz, ini yang bakal gue tunggu Victor Munoz, Borja Iglesias. Iya jadi Strikernya Spanyol ya gila sih. Menurut Oyarzabal, gua Ferran unggulan Torres. pertama Spanyol. Tapi kan Fuente itu kan dia juga dari under 23, under 21 Spanyol kan. Jadi Iya. dia pasti ngelihat pemain-pemain yang dulu dipegang sama dia, siapa yang dia pilih kan bisa banget kan. Dan menurut gua nggak ada pemain Madrid ya. Pemain Madrid asal Spanyol yang Pada turun enggak Iya. lagi pada kembali. Dan Wilson. Lu nggak kembali? Alisson kembali. Lagi ini dia. Messi-nya center back tuh. Messi lagi ke Bali. Messi center back ngamain World Cup. Messi center back Aneh World loh. Cup. Ya tapi Lagi kan ke emang Bali dia. di setengah musim terakhir kan dia jarang main berantem. Lu kebanyakan Nah, drama. tapi gue juga setuju soal apa ya? Soal kayak kan ada yang nanya gimana pendapat lu soal pemain Madrid gak ada yang dipanggil ya, menurut gue juga pemain Madrid juga lagi pada inkonsisten juga di musim-musim ini. Iya, di Spanyol. Tapi pemain-pemain yang dipanggil ini ya beberapa ada yang layak, emang layak juga Hmm. gitu loh. Dan pemain Madrid yang andalan yang gagal memecahkan 50 gol sesuai target walau di awal musim. Kenapa gue gak taruhan ya waktu itu ya? Karena udah pasti menang. Gak jadi karena dia cuma bugil gua. 42 gol saja. Kita akan bahas 3 tim selanjutnya adalah 3 tim jagoan kita ya. Yang pertama Prancis dulu. Prancis masih sama Deschamps, terus formasi juga 4-2-3-1 dan pemain kreatifnya Apa siapa? Siapa? Olise, Dembele, Doué, Cherki. Gua nggak suka Cherki tapi kalau untuk Prancis Nggak suka gila. lah, golnya bagus gawang Arsenal. Iya. Gitu. Enggak, bukan soal Gua juga golnya, bukan Prancis. soal golnya, kelakuannya. Tapi untuk membela Prancis ya ngaruh banget lah di skemanya sekarang ya. Apalagi ya kita tahu Dembele, Doué juga gila, Olise juga gila. Jadi lini depan sih gokil dan belakang juga Saliba, Upamecano, Mike Maignan, tengah juga masih lumayan lah. Back sayap, tengahnya. back sayap. Masih ada Tchouaméni. Big Sente Lizarazu. Hernandez gak dipanggil. Ada, masih ada. Zarazu. Masih ada. Bom Pastor sekali, Bom Pastor mas. Willy Oh, legend tuh Bom Pastor Iya, tuh. sekalian aja Bom Pastor. Bom Pastor back kiri andalan gue di Ultimate Iya. Team coy. Bom Pastornya sekalian. Dan dia maksudnya keberhasilan Paris Saint-Germain juga, ada Thierry Henry juga di bench dan mereka menurut gua emang Prancis sama Spanyol. Cuman ini doang apa yang lu Deep bilang loh. yang Kemarin satu kurang terkenal yang Monaco. Siapa? Yang pemain AS Monaco yang kurang terkenal itu siapa? Charles Auchi. Leclerc. Oh iya. Aduh, iya. Tapi gue gak tahu ya, gue tidak melihat hype-nya Prancis segitunya sih. Gue lebih hype ketika para pemainnya fashion masuk ke campnya Prancis sih, masuk jalanan kayak Ini- Jules Kounde gitu-gitu. Ini last dance-nya Deschamps sebelum diganti Zidane. Kemungkinan kan Zidane kan? Iya bisa jadi. Zizou. Emang udah lama kan itu isunya. Tapi ya gua masih ngerasa terlepas dari bias, gua ngerasa Prancis sama Spanyol tetap unggulan di World Cup kali ini sih. Iya ya, karena gue setuju sih, maksudnya secara kedalaman squad ya kedua tim itu sih yang paling kelihatan lah. Dalam Dalam banget, dalam dan kualitasnya tuh ada, bukan yang kualitas yang oke lah ini pemain harusnya masih ada yang lebih baik daripada ini gitu loh. Ya Oke. Prancis gitu. Ya Prancis sih merata semuanya, tapi gue gak tahu deh, baru keluar tuh yang ada komentar Prancis 2008 nih. Oh yang 2010 ya, 2010 yang Belum nonton gua. yang dia gagal total itu. Oh, Yang ini yang apa? 2010 yang berantem yang si Raymond Domenech gitu kan. domainnya dari 2006. Heeh. Gak bawa Yang- Robert Pires karena Zodiac Scorpio. Iya, Zodiac. Anjir. Tapi masuk final, nyaris saja bisa buktiin. Tapi 2010 campnya udah berantakan lah. Udah. Udah Anelka segala. Tapi 2006 itu menurut gua kalau Zidane gak kartu merah hasilnya akan beda. Iya. What if ya. Pelatih. Kalau Zidane waktu itu nggak nyundul, nggak kartu merah karena
last dance Zidane, dia habis itu pensiun sepanjang turnamen, doi gila coy. Nonton tuh beneran kayak anjir nih pemain Brazil kan dibikin ini. Zidane sendiri Spanyol juga mati kan. ngegendong tuh negara cuy. Kacau. Ya terakhir ya provokasi main lawan 10 lawan 11 sulit lah sampai adu penalti juga kan. Anti Jude Bellingham begitu. Gak perlu. Tapi Nggak perlu. Nggak perlu. berarti 2006 final tuh dua kartu merah ya. Isinya Lehmann. Oh. Salah juga, ya kan? Ya, gue juga bawa Arsenal. Oke, kita ngomongin squad dalam ini Berarti tidak kalah Prancis dalam lah. dua ini ya. Kita akan bahas Portugal. Porsi tukang gale. Banyak yang ngejagoin, sumpah. 4-3-3, 4-2-3-1, 3-4-2-1. Ini attack minded juga. Yes. Tapi memang ini gue gak tahu ya akan menjadi blessing atau menjadi penghambat atau obstacle yaitu Cristiano Ronaldo. No, let him be homelander. Biarin dia jadi homelander. Biarin semua orang jadiin dia antagonis, bro. Kali ini akan angkat trofi. Biarin Gak semua terlalu orang rebutan benci. menurut gue. Ada Bruno. Berebutan apaan sih? Nah, Ya udah Ronaldo striker aja. Bruno tuh udah Enggak, apa terlalu berebutan apa? Set piece siapa yang ambil? Ya udah Bruno. Enggak, bukan Bruno lah. Bruno Mau emang aja. bisa gitu. Enggak, set piece apa sih? Corner yang nggak mungkin Ronaldo dong. Ini penalti, free kick. Kalau penalti ada pasti banyak kayak gitu. Ronaldo lah. Penalti mau gimana pun Ronaldo. Cuma kalau orang, maksudnya kalau orang ngejagoin Portugal sih normal. Karena Vitinha, squadnya João begitu, bro. Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, terus backnya Nuno Tapi gila, dia Mendes, sih, stack Joao juga sih. Cancelo, Ruben Dias, Cristiano Ronaldo. Gonzalo Inacio, Renato Veiga, Ruben Dias, Thomas Araujo yang di Benfica lagi bagus. Saudara sejati double D. Besti kita bro, Double Diogo D. Dalot. Mateus Nunes, Nelson Semedo, kiper Diego Costa, Portugal. Josesa, ya Rui Silva, ya habis itu Joe Felix, Francisco Conceição, Conceição, Pedro Neto, Rafael Leao, Dan- Gonzalo Guedes, Gonzalo Ramos, Cristiano Ronaldo. Dan gini, Gonzalo Guedes, siapa untuk striker Cristiano Ronaldo. Lu enak banget, pelayan lu tuh banyak banget coy. Bruno mati, Vitinha, João Neves. Itu juga gak ada, Bernardo Silva. Kayak lu gak ada alasan untuk gak menjadi salah satu tim tersubur di Piala Dunia karena gelandang kreatif lu di tengah tuh kacau. Kacau banget sih. Gue tuh gini ya, oke lah ini mungkin agak, gue coba agak menyingkirkan bias gue. Nggak bisa. Ya udah, gue gak mau coba singkirin. Nggak, soalnya dari Guardian, gue liat dari Guardian nih. Lu tau Guardian kan itu dia ngerilis kayak kelemahan timnya. Itu setiap kekuatan tahun, setiap Piala Dunia pasti Eropa Iya. ada mereka bikin kayak gitu. Iya, dan si Guardian tuh bilang, ini tuh salah satu tim terbaik, tapi permasalahan cuma satu, yaitu pelatihnya doang. Anjing banget. Martinez ya? Roberto, Tata atau Roberto ya? Roberto Martinez. Nah, Ya, Roberto Martinez. Gini deh. Tata sama Martino. Iya. Sama Dado ada juga Tata. Ya tua anjir. Gini deh. Sama Daeng. Gini deh. Ketika Dari mereka Tata. juara Eropa, emang pelatihnya sih gimana? Apa? Emang pelatihnya gimana? Bener. Nggak ngaruh, Fernando Nggak Santos. ngaruh. Tapi Piala Dunia, kan pelatihnya biasanya pelatih dari negara tersebut. Piala Dunia, pelatih Iya kan? dari Roberto Martinez. Belgia kan? Kok Belgia? Dia dulu Belgia emang. Dia mengaku Belgia, tapi negaranya apa sih Martinez? Mana sih Martinez? Bukan, Gua lupa ya? bukan Portugal. Bukan, dia kan Latin kan? Bukan dah. Amerika Spanyol kan? Roberto Mana dia? Martinez. Spanyol. Iya. Balaguer. Balaguer Ya makanya Spanyol. maksudnya biasanya kan juara itu ditangani pelatih lokal yang jadi juara dunia biasanya. Karena ya Iya sih, tapi Iya dari dulu ya. Selalu ya. Dari dulu iya. ya bener. berarti untuk pertama kalinya pelatih yang bukan lokal akan ngangkat piala itulah Thomas Tuchel. Nah, Portugal dong. kita geser ke Inggris ya. Thomas Tuchel. Thomas Tuchel. Main dinamis, Thomas Tuchel. physical juga. Ya kita lihat ya, dia berusahanya tuh win Gini. the ball quickly. Makanya yang kayak Elliot Anderson kepake banget. Ini saatnya Inggris untuk kesempatan untuk meraih gelar tuh sangat besar karena ini adalah tipikal gini, lu dikasih pelatih top class kayak si Thomas Tuchel. Ya kan? Iya, nggak usah lihat pemain-pemain cadangannya deh, pemain utamanya yang ada di lineup tuh. Itu semua pemainnya dia gitu, pemain yang dari kualifikasi dibawa semuanya dan lain-lain. Ya mungkin gue geramnya adalah ya karena Lewis Hall nggak dibawa, lu lebih milih Jet Spence dibandingin Lewis Hall, itu doang sih. Tapi kalau kita ngelihat ini ada saatnya Thomas Tuchel yang bisa nutup kejelekan dari tim nasional Inggris sebelumnya karena Gareth Southgate itu sering banget ngambil keputusannya salah dan kayak kayak nggak ngapa-ngapain aja. Kayak ketika final Euro lawan Prancis 2-2, terus ketika lawan Kroasia 2018. Itu kan Southgate kayak bingung mau ngapain gitu kan, kayak kagak tahu mau ngapain, kayak gua ngapain ya di situ ya. Kayak
clueless gitu. Dan ini ada seorang Thomas Tuchel dan walaupun ketika lawan New Zealand tidak meyakinkan, tapi ketika melawan Jamaika ya kan 3-0 ya kan. Walaupun Noni Madueke Jamaika bro, ini Jamaika. walaupun Noni Madueke di depan gawangnya bingung ya. Tapi ada Rio Ngumoha. Hero-nya nggak dibawa. Apa? Nggak dibawa. Dipanggil katanya gosipnya ada satu pemain yang akan dipulangin ganti sama Rio Ngumoha. Katanya gosipnya adalah Ini udah sahamin 1. Ya Allah, emang masih bisa habis 1? Tahu kan kalau cedera Masih bisa. Kalau cedera boleh. bisa. Sebelum game. Kalau cedera. Game pertama atau game Inggris pertama? Game Inggris pertama. Game Inggris pertama. Kalau cedera, Kemungkinan besar yang katanya rumor yang benar Saka yang dipulangin. nggak mungkin. Nyari berita doang, gila. Mancing doang lu. Bener serius ini. Enggak. Wow. Enggak lah, gila. Bukayo Saka. BS. Enggak, lu bayangin ya. BS. Nih, kalau Diganti RN right now. Rio Ngumoha. denger. BS. Denger gua. BS. Gila, langsung rame nih kalau. Enggak, menurut gua gini ya. Maksud gua kan Ini bener gak sih? Anjir. dengar. Tuh kan bawa katanya per posisi per role gitu kan. Ya. Daripada Saka pasti Madueke dulu yang pulang lah, gila lu. Masa Saka yang pulang Madueke cadangannya Saka stay. Aneh. Enggak, logikanya gini, Saka nggak bisa dimainin kalaupun ada cedera. Bisa. Nggak bisa dimainin. Emang Saka masih cedera. Saka tuh nggak dimainin cedera, nggak fit. Tapi Gini, simpan. ini kan Van Gaal halu kadang-kadang memang ya. Jadi kalau misalkan gini, mesti pikir nih, kalau gue jadi pelatih, gue milih pemain yang Wow, bisa itu- dimainin. Wah gila. Enggak main di World Cup main. Enggak. Ini persahabatan enggak penting, ntar enggak main dulu. Nggak mungkin. Timber itu di... Bukan tim lo udah mesti diurusin sama Perancis sudah sana. Arisan. Timber. Arisan apaan lu Arisan? Inggris. Buset. Inggris juga gue support. Arisan. Enggak, tapi Timber kan itu kalau Timber misalnya enggak kalau misalnya Timber lu udah bilang, resmi enggak. Dia juga udah ngomong. karena soalnya. apa? Cedera. Emang enggak sampai kelar World Cup juga masih cedera. Enggak, dia udah miss out kan? Miss out Bukan, dari maksud gua squadnya. Saka juga kayak gitu enggak? Enggak. Saka masih ada di squad. Masih ada squad. Tapi kalau lu baca berita, Cederanya berapa kenapa lama? Rio Ngumoha dipanggil? Katanya Tuchel tuh udah ngomong sama pemain itu bahwa dia akan digantikan nama si Rio Ngumoha. Dan Siapa? rumornya yang beredar yang akan digantikan yang nggak bisa main sampai detik ini bukan Saka. Wah gila, Saka. Wah anjing pecah banget. Sumpah. Enggak ada Saka, Palmer Foden gila ya. Sumpah pecah banget. Nah, gue masih percaya dia tetap stay. Anthony Gordon. Pecah banget ya Allah. Anthony Gordon ngebuat Barcelona nggak mau ngebayar Marcus Rashford. Enggak, itu si Ngumoha tuh kalau misalnya dipanggil ke timnas Inggris, Udah main, udah dia jadi salah satu pemain Liverpool yang dipanggil ke akhirnya timnas Inggris. satu main Liverpool Iya. Dia lebih muda dari Walcott dulu nggak ya? nggak tahu gua, belum ngecek. Enggak, muda. Walcott lebih muda. Ini Walcott dia muda. kecewa banget Saka dipulangin karena ada Madueke, Ada Madueke. ada Noni, Ada Declan Rice. Gila nggak mungkin lah Saka. Gila tuh Saka. Ya udah gini, kalau misalkan Saka beneran dipulangin, berarti kita sama-sama semua komen Ngumoha di... juga kiri nggak sih? Ya kan Ngumoha kiri kanan bisa. Dia bisa kiri kanan. Rashford bisa kanan, aman aja. Terus intinya Madueke. Apa? Kanan Yang ini. nggak mungkin dipakai lah. Anthony Gordon. Taruh kanan. Arsenal gak dikasih. Masa gitu Arsenal gak dikasih? Declan Rice, coy. Oh iya, ada Declan Rice. Ada emang. Gali di depan kayak gak dikasih banget gitu. Iya. Karena apa? Karena jelek, Mas. Eze ada Eze. Busuk ya. Eze. Busuk. Eze. Nah, Eze bisa di kanan juga. Oh iya, Eze bisa. Tapi kan udah pasti ada tengahnya udah pasti Elliot Anderson, Declan sama Jude si Bellingham. Jude Bellingham. Belakangnya ini yang pertanyaannya apakah Gehi akan nama siapa? Konsa, Stones kemungkinan ya mungkin ya di situ lah posisinya. Gila, Enggak Konsa dari ya. utama. Gila. Konsa, Gehi, kiri lu kemungkinan besar Situ siapa? O'Reilly. O'Reilly ya. Kanan lu pertanyaan gua akan siapa? Bisa Reece James. Bisa Judge Spence juga, tapi Reece James. Reece James kalau nggak cedera. Atau nggak Livramento ya? Cadangannya Livramento ya? Iya, kipernya udah pasti kiper terbaik turnamen ini. Pickford ya, kesayangan. Udah ganti pelatih masih dia loh. Berarti dia bukan kesayangan Southgate, emang dia paling jago menurut Nggak ada pelatih lagi Inggris. pilihannya di Inggris masalahnya. Yang bisa Dan nahan Anderson ya Allah, Ya, Dan Anderson. yang bisa jago. nahan tendangan Tonali kencang banget yang di Premier League doi doang, coy. Ya Allah. Itu kencang banget, cuy, tendangannya. Dan Kita lihat ya Anderson, Inggris Dan ya. Anderson. Inggris juga jamnya kayaknya kurang asik tuh kayaknya. Jam Kalau 3. Kroasia jam 3 jam 5 ya. 3 jam 5, ya udah. Nonton sih gue. Dari tuan rumah US, Meksiko, Kanada. Paling jauh adalah Kanada. US, Meksiko, Kanada. Enggak sih, gue pengen Kanada. Meksiko gue. Meksiko bisa jadi. Lu kan ini so-soan tahu Tomora kan. Ada yang ngatain gue. Kayak nonton tuh ya Allah, Gilberto Mora gue nonton, gue langganan TV Meksiko gue. Oke, Asia sama Afrika Juara. yang paling jauh Jepang ya. Kita Jepang. sepakat ya Jepang ya. Kalau Asia Jepang kayak sama Jepang. Maroko.
Maroko. Enggak, apa di Asia Afrika? Asia Afrika, Jepang. Gua- Maroko. Ada itu mah di Gua ini lagi gua Afrika. Afrika. Konferensi Asia Afrika. Afrika kalau gue ya Senegal ya gue Afrika Senegal lu. yang melaju jauh kalau menurut gue. Gue Maroko gue. Maroko ya, kayaknya Senegal sih kalau gue. Iya, Senegal Kayaknya bisa. Maroko kurang diuntungkan grup nih, karena Enggak, Senegal tuh lu lihat fase grupnya deh, gue lupa, lumayan susah kalau nggak salah. Maroko Senegal ketemu Brazil nanti. Maroko Brazil ya? Ini kayak big match pertama ya kayaknya, Brazil Maroko ya. Iya, Brazil. Mas Rawi lah berhentiin Vini Junior. Iya. Brazil Maroko sama Belanda Jepang, gue rasa itu dua itu jadi big match yang mungkin nanti kita akan bahas di review nanti ya di hari Senin ya. Nonton. Gitu. Mungkin terakhir soal masalah-masalah Piala Dunia nih ya. Ini ada banyak sebenarnya listnya udah di post di medsos box to box. Iya, udah ada box to box grafik. Iya, kalau harga tiket pertandingan, tiket perjalanan mahal, oke, itu kita udah ngomongin dari lama. Terus jadwal dari musim selesai ke Piala Dunia mepet, udah ini juga cuaca panas banget, udah Kita udah menyaksikan di Piala Dunia antar klub tahun lalu kan. Iya. Itu ada kayak contoh bukti bahwa ya panasnya kan seperti itu gitu. Yes. Dan yang lain adalah masalah visa timnas Iran, terus visa beberapa pemain yang sempat bermasalah, pemain Irak sama pemain Swiss ya. Wasit Somalia. Embolo, wasit Somalia, Omar Abdul Qadir Artan, wasit terbaik Afrika 2025 ditolak ya, atau dia di interview 11 jam kalau nggak salah. Di interview. Terus pemerintah buat timnas Afsal Senegal Uzbekistan. Pemeriksaan timnas South Africa Senegal Uzbek agak lama ya. Terus supporter Scotland dicabut izin perjalanannya. Terus juga jurnalis beberapa negara termasuk dari Asia dan Afrika ditolak visanya. Ada penembakan juga di tempat latihan timnas Inggris di sekitarnya. Iya. Ada juga tempat latihan Swiss ini dekat hutan ular berbisa. Ada demo pekerja imigran Amerika. Demo ribuan guru di Meksiko. Sampai saat ini mau diblokir jalannya. Dan kalau nggak salah Jepang tuh pindah lokasi deh. Iya. Ya pindah lokasi gitu karena Gue pas lihat masalah. fotonya berasa di Sawangan. Oh, yang turun dia ke ini ya. Iya, tahu gua. Berasa di Ciluduk itu. Kayak ada di dekat Duren Pila situ, masuk ke Riensi. Dan sempat di interview juga di press con sama BBC yang nanya kata Gianni Infantino chill and relax. Kita akan melakukan kita akan mencoba behind the scene, kita akan coba benerin ini gitu. Tapi harusnya maksudnya kalau masalah proses imigrasi kan itu udah hak dari negara sendiri kan. Itu ada peraturan dari negara sendiri. Bahkan ketika gue ke Qatar kemarin itu gue berangkat itu hari Minggu malam. Visa gue baru keluar hari Minggu pagi. Udah mulai deg-degan tuh gue berangkat nggak ya. Jadi sebenarnya ada bigger power dari FIFA ya, yaitu adalah US-nya secara negara kan. Kalau pas di Qatar, ya gue nggak tahu di orang imigrasi itu sampai email-email nama gue ngurusin semuanya, karena masalahnya ketika gue itu adalah bukan izin atau apa, karena ada kayak foto gue nggak sesuai atau apa itu mesti diganti gitu doang. Jadi ya, tapi ya balik lagi masalah imigrasi setiap negara itu adalah hak dari setiap negara masing-masing. Gitu. Peraturan seperti bukan apa federasinya ya. Betul, peraturan seperti apa ya itu. Dan ya misalnya kayak Somalia gitu kan wasitnya dapat visa pas nyampe diwawancara diintegrasi lama akhirnya nggak bisa lolos kan, ya kita nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya kan. Iya. Dan siapa tahu memang kalau maksud gini, gue merasa memang ya pasti ada hal-hal yang tadi ya, misalnya bigger power in FIFA, misalnya si negara itu sendiri gitu ya, misalnya ada masalah di mana. Cuma bisa jadi juga kan mungkin background orangnya juga, maksudnya bisa jadi tadi misalnya ada supporter Scotland gitu, maksudnya buat gue mungkin ada hal-hal yang juga emang ada masalah gitu, bukan cuma perkara dari FIFA atau US-nya, karena dari background orang tersendiri. Kita kan punya pengalaman ya, Jar, teman kita tuh ditolak masuk ke Saudi Arabia karena apa ya kan? Itu aja ada pengalaman yang menyenangkan bagi kita, itu penyenangan. Tapi buat teman kita tidak menyenangkan. Iya sih, benar. Dan itu nggak terduga juga oleh dia sendiri, maksudnya kan. Jadi bisa jadi orang juga nggak tahu kenapa gua di interview lama misalnya tadi, tapi mungkin dia pernah ngapain kali. Iya, dan gue juga maksudnya kayak gue kalau misalnya mau berangkat pun si interview nanti tanggal 25 Juni masih lama. Ya nggak tahu juga gimana ya. Belum pasti tuh ya. Belum pasti. Ya kayak good luck buat kawan-kawan kita dari Sports 77, Mamat udah berangkat, terus Ibnu udah berangkat semua. Ya semoga lancar di sana. Ya kemarin ketemu Bimo juga ngobrol sama gue kan, dia bilang kayak relax aja karena Bimo pas diwawancara ditanya lo suka film apaan? Karena Bimo aktor. Karena Bimo aktor kayak nah ini serandom itu ya, gue belum pernah sih. Serandom itu kata Bimo udah deg-degan ketika wawancara karena depan dia 5 orang kena surat merah.
Merah sih pasti tolak. Udah tolak dan lu nggak tahu bisa cara nyoba lagi apa gimana, dan nggak ada waktu berarti kan. Iya, butuh ada berapa lama tuh ngurusnya. Ya bismillah aja lah bagi semua yang sedang mengajukan visa ke US. Ya semoga lancar lah, lancar. Iya. Tapi kalaupun nggak ke US nih, kami open buat brand-brand ya. Iya. Kawan-kawan atau punya produk sesuatu bisa kita garap-garap bareng. Iya, misal kalian mau ada placement di sini nanti juga. Nah, Nanti rencana kita bawa ada TV juga di belakang ya. Oh. Ada TV juga. Nanti kita Dan ada banyak program-program lah yang mungkin belum bisa kita spill pelan-pelan. iya, dan emang ini customize ya. Bisa aja Baju. sepatunya Nigel Jong tuh jadi ada sepatu brand apa Ya, misalnya. Bisa. Ini di kepalanya ada apanya, Ini misalnya bisa. Ini bukan kartu tapi ini saset sampo atau apa. Bener. Atau ini tiba-tiba Messi-nya nggak brewok karena Iya. ada alat cukur Iya, apa. atau pakai apa? Skincare, Iya. pakai atau nggak Bos, bisa. Zidane jadinya rambut karena sama RH gitu. Ya, boleh Sebut banget. mereknya. Boleh Ya banget. gitu lah, jadi kita open banget buat itu. Iya. Oke, terakhir Dok. Iya, ada update dari Kanjuruhan. Gus Ikdam akan pimpin doa bersama untuk korban Kanjuruhan itu di Stadion Gajayana Kota Malang dan diprediksi akan dipadati ribuan jemaah untuk menghadiri pengajian akbar Mubalik Muda asal Blitar Muhammad Ikdam Khalid atau akrab disapa Gus Ikdam. Akbar Mubalik. Ah? Oh, bacanya salah sih lu. Akrab atau Akbar Mubalik. Oh, Akbar Mubalik Muda. Pengajian Akbar. Oh, iya. Mubalik Muda. Iya, Baca dong salah. secara khusus Gus Ikdam akan memimpin doa bersama untuk para korban tragedi Kanjuruhan. Pengajian akbar ini rencananya akan digelar pada Selasa. Jadi besok ya. Harusnya nih kalau kalian nonton besok nih. Oke. Ya buat menyambut bulan Bakti Bayangkara ke-80. Ya gitu. Boleh nggak? Oke. Sekarang hari Kamis. Ada lagi berarti? Oke, kalau begitu Ada lagi. episode perdana Pilihan FC kita bertiga dulu, tapi di pekan depan kita akan banyak tamu yang datang. Yes, dan juga Kawan-kawan ada kita. program-program baru juga. Atau lu pengen nonton siapa? Coba tulis ruang komentar. Lu pengen nonton siapa dan kenapa? Siapa tuh Benar. cocok kan sama agenda Cocok, kita siapa kan? tahu kita bisa mengundang siapa lah itu yang bisa kita undang lah. Ya kalau misalnya dari kalian ada yang udah kalian sebut dan ternyata belum keundang sama kita, berarti mereka nolak gope. Ya. Apa Nggak sih ya? gope apaan? Gope. Enggak ya, enggak ada ya, enggak ada. Enggak ada. Lu bikin closingnya jelek deh. Closing gitu. Udah, dadah. Dadah.